Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan, misteri pabrik tua angker. Bayangkan di malam yang sunyi di pabrik tua, tiba-tiba di ujung lorong muncul seorang wanita bergaun putih. Wajahnya pucat dan tatapan kosong. Dia tersenyum jahat. Ia adalah Noni Belanda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut saja ke ceritanya. Di suatu sore yang tenang, Juan duduk bersandar di kursi kayu di depan kosnya. Hari ini adalah hari liburnya, dan ia memanfaatkan untuk sekedar menikmati suasana kota yang tampak ramai menjelang senja. Usianya baru 20 tahun, masih muda dengan mimpi besar yang mengantarkannya merantau di kota ini. Ia bekerja di sebuah pabrik tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun. Bangunannya tinggi menjulang kusam dan terkesan menyeramkan, dengan dinding yang mulai retak di sana-sini dan besi-besi yang berkarat. Meski begitu, tempat itu menyimpan begitu banyak cerita dari masa lalu yang seakan bergema setiap kali ia melangkah di lorong-lorongnya. Sambil menikmati kopi yang hangat, pikirannya melayang pada kenangan hari-harinya di pabrik. Suara mesin yang berderak, bayangan kolega-koleganya yang sibuk dengan rutinitas harinya, dan kisah-kisah seram yang kerap didengar dari rekan-rekan kerjanya. Mereka sering bercerita bahwa pabrik tua itu berhantu, bahwa pada malam tertentu suara-suara aneh akan terdengar dari sudut-sudut yang jarang dijamah. Tapi entah mengapa, hari ini terasa berbeda. Langit senja berwarna merah keunguan tampak begitu pekat hingga menimbulkan kesan ganjil. Saat Juan melamun, tiba-tiba ia teringat dengan sebuah lorong tua di pabrik yang jarang ia lewati. Ada suatu ruangan di ujung lorong itu selalu terkunci rapat. Rekannya pernah berbisik bahwa ruangan itu dulunya adalah kantor seseorang pengawas pabrik yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lamanya. Angin berhembus membuat Juan bergidik. Ia mengangkat cangkir kopinya lagi, berharap rasa hangatnya bisa mengusir rasa perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyusup di dadanya. Malam ini ia berencana untuk kembali ke pabrik untuk lembur, dan pikirannya pun terusik. Apa benar cerita-cerita itu? Di sore itu, Juan kembali teringat akan pengalaman-pengalamannya di pabrik yang membuat bulu kuduknya berdiri. Meski baru beberapa bulan bekerja di sana, dia sudah beberapa kali mendengar suara-suara aneh di pabrik tua itu, terutama saat harus lembur hingga malam. Suara berderak, bisikan samar, bahkan suara langkah kaki yang terdengar di lorong. Padahal dia tahu tak ada seorang pun di sana. Pernah sekali ia melihat penampakan yang membuat tak bisa tidur semalaman. Namun sampai saat ini ia tak pernah berani menceritakan pada siapapun. Pengalaman itu terlanjur membuatnya ketakutan sekaligus penasaran. Dia pun mencoba mengabaikan perasaan itu sambil merebut kopi hangatnya. Tapi pikiran Juan berkelana ke lorong-lorong pabrik yang gelap dan dingin. Rekan-rekannya pernah berpesan padanya, kalau sudah lewat tengah malam, lebih baik hindari lorong sebelah timur itu. Mereka menyebutnya dengan nada bergidik, seolah ada sesuatu yang tak boleh diganggu di sana. Namun rasa ingin tahu semakin besar, terutama karena ingatannya akan penampakan itu terasa semakin jelas di benaknya. Saat langit semakin gelap, bayangan-bayangan tentang lorong pabrik itu semakin menghantui pikiran Juan. Entah kenapa, ada lorong aneh dalam dirinya untuk mencari tahu lebih jauh. Mungkin ini adalah malam yang tepat untuk memuaskan rasa penasaran, atau justru menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Malam itu, meski suasana kosan sudah sepi, pikiran Juan masih dipenuhi bayangan pabrik tua dan lorong-lorong gelapnya. Besok malam, ia harus bertugas shift malam di gudang, memastikan semua barang yang masuk sesuai catatan. Gudang itu berada di bagian paling ujung bangunan pabrik, dekat dengan lorong yang dikatakan angker
oleh rekan-rekannya. Ia menatap keluar jendela, memandangi kota yang mulai diselimuti lampu-lampu jalan. Besok adalah hari Senin, dan meski ia sudah terbiasa dengan rutinitas malam di gudang, ada perasaan aneh yang mengganggunya. Mendata barang masuk memang pekerjaan sederhana, tapi gudang itu terkenal dengan suasana yang dingin dan sunyi. Seringkali suara-suara tak wajar terdengar di sana, suara kotak yang berderak bersendiri, atau seperti ada yang berbisik dari balik rak tua. Juan pun menghela nafas panjang, mencoba menguatkan diri. Besok aku harus fokus dan nggak boleh terpengaruh sama cerita-cerita itu. Batinnya sambil meyakinkan diri, tapi jauh di lubuk hatinya, perasaan-perasaan kembali menyala. Rasa penasaran kembali menyala, mengundangnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tersembunyi di balik lorong-lorong pabrik tua itu. Besok malam mungkin akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi Juan. Shift malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 18.30. Saat Juan selesai bersiap-siap di kosannya, ia mengenakan jaket tebal untuk menghalau dinginnya malam, merapikan buku catatannya, alat yang wajib yang akan ia gunakan untuk mendata barang-barang di gudang nanti. Saat jarum jam menunjukkan pukul 19, Juan bergegas meninggal kosan berjalan, menyusuri gang kecil menuju halte tempat ia biasa menunggu angkutan ke pabrik. Sepanjang perjalanan, suasana kota terasa lenggang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma aspal yang masih sedikit basah setelah hujan sore tadi. Juan pun menyelipkan tangannya ke dalam saku jaket, mencoba menghangatkan diri. Namun, pikirannya sudah berkelana ke pabrik. Pabrik tua itu tampak lebih besar dan gelap. Saat malam hari, ia tiba sekitar pukul 19.30. Saat hanya sedikit pekerja lain yang masih berada di sana. Cahaya lampu tua memantulkan bayangan-bayangan panjang di lantai, dan dinding-dinding yang tinggi memberikan kesan suram yang khas. Juan menatap gedung pabrik di depannya dan merasakan kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Bagian gedung tempat ia akan bertugas malam ini berada di ujung bangunan, tepat di dekat lorong tua yang sering diceritakan angker oleh rekan-rekannya. Kali ini, Juan berusaha untuk menyampaikan cerita-cerita itu. Namun, setiap langkah menuju gudang terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menantinya di sana. Sudah biasa Juan, ini cuma shift malam biasa, gumamnya mencoba meyakinkan dirinya, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini mungkin tak akan berjalan sekelam biasanya. Saat Juan melangkah melewati area parkiran mobil dan truk yang gelap, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin dingin berhembus pelan, tetapi ada yang terasa berbeda kali ini. Di lehernya terasa seperti ada yang meniup dengan lembut, dingin dan menusuk hingga membuatnya merinding. Refleks Juan langsung menoleh ke belakang. Namun, yang ia lihat hanya deretan truk-truk tua dan mobil-mobil yang diparkir diam. Tak ada tanda-tanda seseorang di sekitarnya. Lampu area parkiran itu remang-remang, menimbulkan bayangan samar yang bergerak pelan, seolah mengikuti setiap gerakannya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin hanya perasaan semata. Angin malam saja, cuma angin. Gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi rasa dingin itu tengguknya tak juga hilang, seolah ada sesuatu yang tak terlihat yang mengawasinya. Dengan cepat, Juan melanjutkan langkahnya. Kali ini mempercepat jalanannya sambil sekali melirik ke belakang, memastikan tak ada seorang asing yang mengikutinya di belakang. Juan akhirnya tiba di gudang dan melihat sosok temannya yang bernama Irgi, yang sedang sibuk dengan beberapa dokumen di meja kecil di dekat pintu masuk. Irgi, yang usianya lebih tua dari Juan, menyambutnya dengan anggukan dan senyuman tipis. Juan, udah siap kerja malam lagi?" sapa Irgi sambil menepuk pundaknya. Juan pun tersenyum, meski pikirannya masih sedikit terganggu oleh dengan kejadian di area parkiran tadi. "Ya begitulah bang, udah biasa, cuma ya ada-ada aja gangguannya," jawabannya setengah bercanda mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Irgi hanya tertawa kecil. Biasa itu, angin malam emang suka bikin merinding. Yang penting kita bekerja beres saja.
Juan pun mengangguk sambil berusaha menenangkan dirinya. Di depannya, gudang yang besar itu tampak lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Dan suasana malam ini entah mengapa terasa lebih tegang. Namun kehadiran Irgi sedikit membuatnya merasa lebih tenang. Bersama-sama mereka mulai memeriksa barang-barang yang masuk dan memverifikasi setiap langkah dan bunyi dari barang-barang yang dipindahkan. Terasa menggema di ruangan itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari. Sambil memeriksa barang di gudang, suasana terasa semakin sunyi. Juan masih sedikit merasakan dinginnya dengkul. Meski kini kehadiran Irgi memberinya sedikit keberanian. Di sela-sela keheningan, Irgi tiba-tiba mengangkat wajahnya dari catatan dan menatap Juan dengan pandangan penuh misteri. "Juan," katanya sambil tersenyum tipis, "lo pernah dengar cerita soal wanita yang sering muncul di sini enggak?" Juan menoleh tertarik. "Belum bang, maksudnya wanita siapa?" Irgi mendekat dan meneruskannya. Suaranya seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Gua pernah mengalami langsung," katanya dengan nada serius. "Wanita itu, dia kayak noni Belanda. Cantik tapi serem." Juan menelan ludah merasa bulu kuduknya berdiri. "Gimana ceritanya bang?" Irgi menarik nafas panjang, seakan mengingat-ingat kejadian yang mengerikan itu. "Pada waktu itu, gua lagi lembur, persis kayak malam ini," katanya pelan. "Malam udah hampir larut sekitar jam 11:30. Gua beresin catatan di gudang, dan kebetulan banget gua kebelet ke kamar mandi." Juan langsung mulai membayangkan suasana serem itu di kepalanya. Lorong-lorong pabrik yang gelap dan sunyi, serta ruangan-ruangan yang sepi. Irgi melanjutkannya dengan suara pelan, hampir berbisik. "Gua jalan ke kamar mandi yang ada di ujung lorong pabrik. Ini udah tua. Juan jadi lampunya remang-remang. Banyak yang kedap-kedip kayak mau mati. Nah, saat itu gua sampai di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba ada suara derap langkah pelan, kayak suara sepatu tumit tinggi yang bergema di lorong." Irgi berhenti sejenak, membuat Juan semakin tegang. "Gua pikir itu cuma suara barang yang jatuh atau apa gitu, tapi lama-lama langkahnya makin jelas dan mendekat." Lanjut Irgi, "Gua mencoba nekat menengok ke arah suara itu. Dan di ujung lorong berdiri seorang wanita tinggi pakai gaun putih panjang, rambutnya tergerai, cantik tapi wajahnya pucat, seperti boneka." Juan mendengarkannya dengan penuh antusias, matanya membalap. "Terus lo ngapain bang?" Irgi menghela nafas. "Gua cuma bisa berdiri terpaku, itu sosoknya kayak nggak nyata." Juan di jalan pelan-pelan, langkahnya menatap. Tetapnya kosong. Gue udah keringat dingin tapi nggak bisa bergerak sedikit pun. Juan merasakan ketakutan yang sama. Terus dia ngapain ke elo? Irgi melanjutkan dengan suara semakin rendah. "Pas gua hampir nggak tahan lagi, dia berhenti sekitar 2 meter dari gua. Dia tersenyum, senyumannya dingin yang bikin bulu kuduk merinding. Tiba-tiba gue dengar dia ngomong, tapi suaranya pelan, kayak berbisik. 'Apa kamu cari di sini?' Padahal mulutnya nggak bergerak sama sekali." Juan merasa merinding, membayangkan suasana. Bisikan itu, Irgi kemudian melanjutkan. "Gue nggak jawab. Gue cuma berusaha mundur pelan-pelan, tapi sebelum gue sadar dia sudah nggak ada lagi di sana. Hilang begitu saja, seperti bayangan yang tersapu angin." Juan pun menelan ludah. "Terus lo ngapain setelah itu bang?" Irgi tertawa kecil. Meski raut wajahnya masih menyeratkan ketegangan, "Gue langsung kabur Juan. Lari secepatnya mungkin, balik ke gudang, gak berani keluar sampai pagi. Gua cerita ini sama lo biar gak usah penasaran lagi sama gosip di pabrik ini. Sosok itu bukan cerita belaka, dia benar-benar ada di sini." Juan terdiam, merasa ketakutan bercampur penasaran. Malam semakin larut, dan cerita Irgi tentang sosok wanita bergaun putih itu terus berputar di benaknya. Entah bagaimana, Juan merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh tanda tanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.